Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Atila Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan saya tentang struktur sel organisme multiseluler dan organisme uniseluler. Jadi tujuan saya membuat laporan ini menambah wawasan dan mengetahui struktur, pengertian, fungsi, dan peran sel tumbuhan, hewan, dan bakteri. Jadi ada beberapa organel sel hewan, organel sel tumbuhan, organel sel bakteri. Yang pertama, organel sel hewan. Jadi ada beberapa organel, ada 11. Yang pertama, membran sel. Kedua, sitoplasma. Ketiga, retikulum endoplasma. Keempat, mitokondria. Kelima, mikrofilamen. Keenam, lisosom berbentuk besar dan kecil. Jadi lisosom itu ada dua bentuk. 7, peroksisom. 8, mikrotubulus. 9, aparatus Golgi. 10, nukleus. 11, nukleolus. Jadi ada juga untuk organel sel tumbuhan sebagai berikut. Pertama, ribosom. Kedua, nukleus. Ketiga, badan Golgi. Keempat, vakuola. Kelima, mitokondria. Keenam, kloropsa. Ketujuh, proksisom. Ke-8, retikulum endoplasma. Ada juga untuk sel bakteri sebagai berikut. Yang pertama, kapsul atau juga bisa disebut dengan lapisan lendir. Kedua, dinding sel. Ketiga, membran plasma. Keempat, mesosom. Kelima, sitoplasma. Keenam, DNA. Ketujuh, granula dan vakuola gas. Kedelapan, klorosom. 9, flagella. 10, pilus atau fimbria. Nah, ada juga struktur sel hewan, ada struktur sel tumbuhan, struktur sel bakteri. Apa saja struktur sel hewan? Yang pertama, membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrofilamen, lisosom, peroksisom badan mikro, ribosom, dan sentriol. 9, mikrotubulus. 10, badan Golgi. 11, nukleus. 12, nukleoplasma. 13, membran inti. 14, nukleolus. Jadi ada juga untuk tumbuhan. Yang pertama, ribosom. Kedua, lisosom. Ketiga, retikulum endoplasma. Keempat, mitokondria. Kelima, badan Golgi. Keenam, kloropsa. Ketujuh, vakuola. 8, mikrotubulus. 9, mikrofilamen. 10, peroksisom. Struktur bakteri. Jadi struktur bakteri ada terbagi dua, yaitu struktur luar dan dalam. Apa saja yang struktur luar? Struktur luar yang pertama, dinding sel. Kedua, pili. Ketiga, kapsul. Keempat, membran sel. Kelima, flagella. Dan ada juga untuk struktur dalam. Yang pertama, sitoplasma. Yang kedua, nukleoid. Yang ketiga, ribosom. Keempat, plasmid. Nah, jadi ada beberapa perbedaan di dalam struktur sel hewan, tumbuhan, bakteri. Apa sajakah perbedaannya? Nah, mari kita simak sebagai berikut. Sel tumbuhan, perbedaannya yang pertama, sel tumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Berarti sel tumbuhan ini selnya lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap. Berarti bentuknya tetap, tidak akan berubah.
Yang ketiga, memiliki dinding sel dan dari selulosa. Yang keempat, memiliki vakuola. Yang kelima, tidak memiliki sentrosom dan lisosom. Karena vakuola lebih besar dibanding dengan nukleus. Nah, berarti vakuola itu lebih besar daripada nukleus. Nah, sel hewan. Yang pertama, sel hewan lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Seperti yang di atas, kan tumbuhan lebih besar. Kalau ini, sel hewan lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Berarti sel hewan lebih kecil. Yang kedua, tidak memiliki bentuk yang tetap. Berarti bentuknya tidak tetap. Berarti dia bisa saja berubah. Yang ketiga, tidak memiliki plastida dan vakuola. Yang keempat, memiliki tenaga dalam bentuk butir glikogen. Kelima, memiliki sentrosom dan mempunyai lisosom. Keenam, vesikel lebih kecil dibanding dengan nukleus. Nah, berarti vesikel itu lebih kecil juga. Nah, jadi ada lagi sel bakteri. 1. Sel bakteri lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan dan hewan. Berarti sel bakteri itu lebih sangat-sangat kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan dan hewan. Jadi bentuk sel bakteri itu tetap, terus memiliki dinding sel atau disebut dengan lipoprotein. Tidak memiliki plastida, vakuola, dan sentrosom. Tidak mempunyai nukleus. Nah, ada pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan prokaryotik dan sel eukaryotik? Jadi, di sini saya akan bahas. Jadi, sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi, prokaryotik dia tidak memiliki membran inti. Sedangkan eukaryotik dia sudah memiliki membran inti. Nah, organel-organel yang menyusun eukaryotik dan sel prokaryotik. Jadi ada organelnya juga. Yang pertama untuk sel eukaryotik, yang pertama membran sel, kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus, yang keempat retikulum endoplasma, yang kelima ribosom, keenam kompleks Golgi, ketujuh lisosom, kedelapan badan mikro. Dan ada juga untuk sel prokaryotik. Yang pertama nukleoid, yang kedua retikulum, yang ketiga mitokondria, yang keempat membran plasma, yang kelima badan Golgi. Jadi banyak sekali yang bertanya, mengapa diperlukan mikroskop elektron untuk mengamati struktur sel. Jadi misalkan kita itu mengamati hal-hal yang kecil seperti sel, itu diperlukan mikroskop. Mengapa? Karena sel itu ukurannya sangat kecil. Apabila kita amati dengan mata telanjang, akan sangat sulit untuk mengamatinya. Jadi kesimpulan di sini, jadi setiap makhluk itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda, baik itu hewan, tumbuhan, dan bakteri. Dengan adanya laporan ini, saya menjadi tahu apa saja struktur sel, organel sel, perbedaan sel hewan, tumbuhan, dan bakteri.
Sekian, terima kasih untuk laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.